Parekraf Sandiaga Uno baru saja mencanangkan program untuk percepatan pemulihan pariwisata Indonesia melalui penerapan 3 hal, yaitu inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Strategi inovasi dilakukan dengan pendekatan big data dalam memetakan potensi dan menguatkan berbagai aspek pada sektor parekraf termasuk dalam pengembangan kuliner, busana, budaya, dan infrastruktur yang juga menjadi dasar pengembangan destinasi super prioritas seperti The Mandalika. Sementara adaptasi mencakup pembiasaan dan pendisiplinan penerapan CHSE atau K4 di setiap destinasi pariwisata sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru. Seluruh inisiatif akselerasi performa pariwisata Indonesia tersebut tentunya dirangkai dengan kolaborasi yang dilakukan sinergi berbagai pihak maupun stakeholder guna memastikan sektor pariwisata dalam menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. ITDC menyambut baik 3 prinsip program Kemenparekraf dan sepanjang tahun 2020 telah berkarya selaras dengan prinsip tersebut. ITDC terus berinovasi mengembangkan Denusa 2 sebagai smart resort yang menekankan pada konektivitas resort dan atraksi-atraksi baru. Pembangunan infrastruktur kawasan The Mandalika juga dipastikan berkelas dunia seperti dalam penyelesaian JKK atau sirkuit MotoGP yang menjadi gelaran balap di 2021 nanti. Dalam hal adaptasi, ITDC juga terus memastikan protokol CHSE yang diterapkan dengan ketat di kawasan pariwisata yang dikelolanya, khususnya pada saat liburan Natal dan Tahun Baru ini. Kolaborasi terus kami genjot khususnya dalam mengembangkan destinasi super prioritas The Mandalika, tandas ITDC. Berbagai sinergi BUMN yang dilakukan seperti kerjasama dengan Himbara dalam pendanaan pembangunan kawasan maupun sinergi dengan BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur dan energi seperti PT PP, PT Wijaya Karya, Pertamina, dan BUMN penyelenggara jasa transportasi seperti Angkasa Pura dan Pelindo 3. Semoga berbagai capaian dan inisiatif kerja ITDC di tahun 2020 terus berinspirasi insan ITDC untuk semakin melaju dan bergerak cepat di tahun 2021. Sinergi jalan terus, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi mempercepat pemulihan negeri untuk Indonesia dan rakyat keseluruhan di Indonesia. Pada bagian lain, PT PP siap mengejar penyelesaian proyek Jalan Kawasan Ekonomi Khusus KEK Mandalika atau sirkuit MotoGP Mandalika yang berlokasi di Kuta, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tahun depan. Hingga pekan ketiga November 2020 kemarin, progres pembangunan proyek telah mencapai lebih dari 32% atau lebih cepat dari yang direncanakan. PT PP optimis bisa menyelesaikan pembangunan proyek dengan nilai kontrak 899 miliar rupiah tersebut pada pertengahan 2021. Jalan KEK Mandalika dengan panjang lintasan 4,3 km memiliki 17 tikungan diharapkan dapat menjadi pesaing utama pergelaran balap MotoGP di Buriram United International Street Circuit di Thailand. Walaupun Indonesia dalam kategori cadangan di kalender MotoGP 2021, namun tahun depan Indonesia dipastikan untuk masuk dalam jadwal untuk menjadi tuan rumah dalam seri ke-15 MotoGP setelah sebelumnya diselenggarakan di negara Malaysia dan Thailand
karena PR Indonesia hanya melakukan homologasi dan uji kelayakan nantinya. Yang penting sekarang merampungkan sirkuit MotoGP Mandalika dahulu pada pertengahan tahun 2021. Sebelumnya, Direktur Utama PT PP Nopel Arsyad mengatakan perseroan merupakan kontraktor pertama di Indonesia yang diberikan kepercayaan untuk mengerjakan jalan dan sirkuit untuk perhelatan besar MotoGP. Proyek ini menambah pengalaman perseroan dalam mengerjakan berbagai proyek berskala besar seperti New Yogyakarta International Airport yang dapat dituntaskan oleh perseroan dengan kualitas terbaik dan sesuai dengan targetnya. Sirkuit MotoGP Mandalika yang merupakan kebanggaan milik Indonesia dipastikan akan rampung pada Juni 2021 oleh PT PP karena kepercayaan yang besar diharapkan kepada pemerintah agar MotoGP bisa dibawa kembali ke Indonesia setelah 23 tahun silam menggelar MotoGP terakhir di Indonesia.